Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Bersama keluarga besar PBSI Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajarannya, kemudian Ibu Dekan beserta jajarannya, Ibu Kaprodi beserta jajarannya, dan seluruh tamu undangan pada pagi hari ini yang keren dan luar biasa. Kita mau bincang masalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam persiapan lulusan PBSI untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Ini topik yang sangat keren karena Prodi PBSI ini sudah menjadi salah satu bagian penting untuk bisa merealisasikan bagaimana upaya Prodi PBSI PGRI Semarang itu bisa mengambil peran untuk bisa menghadirkan profil pelajar Pancasila melalui Prodi PBSI. Nah, lalu Bu Eva yang keren dan luar biasa selaku Kaprodi dan juga Bu Arofa selaku Bu Dekan PBS ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari upaya yang terus saya titipkan pesan bahwa apa yang menjadi semangat Pak Rektor Ugris ya, Rektor Universitas PGRI Semarang yang keren dan luar biasa, Prof Muhdi. Selamat dan terus sukses untuk Universitas PGRI Semarang, Prof Muhdi. Nah, saya selalu berpesan kepada teman-teman di PGRI bahwa selalu berinovasi untuk multi generasi NKRI. Nah, teman-teman yang badan luar biasa. Jadi kalau saya katakan bahwa berinovasi dan berkreasi untuk multi generasi NKRI itu diperlukan super team. Super team yang hebat dan luar biasa, yang saling berbagi, yang saling memotivasi dan menginspirasi dalam berbagai konteks pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini menjadi penting untuk kita diskusikan. Karena apa? Sebuah program studi ketika berbicara upaya untuk melahirkan profil-profil pelajar Pancasila untuk mendukung program Bapak Presiden dan Mas Menteri bagaimana melahirkan profil pelajar Pancasila, ini harus bisa dilihat dari pengembangan kurikulumnya. Nah, tentu saja teman-temanku yang badan luar biasa, kalau kita bincang masalah ini, kita harus selalu ingat, kurikulum itu baik pada zamannya. Kurikulum itu baik pada zamannya. Sekali lagi, kurikulum itu baik pada zamannya. Akan tetapi, yang harus diingat bahwa peninjauan kurikulum harus dilakukan secara periodik untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan pasar. Ini yang terpenting. Jadi, menjadi salah satu pilar yang harus ditegaskan. Apapun kurikulumnya, yang terpenting dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademiknya tetap selalu visioner dan selalu berinovasi tiada henti untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia tercinta. Sekali lagi saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini komitmen untuk membangun keabadian. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita bincang masalah berbagai kekuatan yang inovasi yang kita lakukan di era COVID yang senantiasa memaksa kita untuk berinovasi tiada henti, menghasilkan berbagai karya, ini menunjukkan bahwa kekuatan kita, kesadaran kita tiada henti untuk turut serta mendukung arahan Pak Presiden Republik Indonesia bahwa kita turut serta membangun SDM masa depan untuk Indonesia tercinta. SDM yang seperti apa? SDM yang memiliki kompetensi yang dinamis, yang produktif, yang terampil dalam bidangnya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kemauan dan kemampuan kerjasama industri dan memiliki talenta global. Ini yang harus kita titipkan kepada SDM PBSI di seluruh Indonesia, khususnya di Universitas PGRI Semarang. Dan ini menjadi bagian penting bagaimana kita merealisasikan berbagai program yang tentu saja akan berdampak untuk mendukung capaian visi Indonesia 2045, yakni menghasilkan generasi emas. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, berbagai motor penggerak yang kita lakukan untuk bisa mendukung capaian ini tidak lepas bagaimana kita menyiapkan SDM, bagaimana kita menyiapkan dosennya, kita menyiapkan mahasiswanya, kita menyiapkan sarana prasarananya, dan itu semua fasilitas yang terintegrasi dengan kerjasama berbagai bidang, entah itu yang dilakukan melalui
kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Itu semua untuk mendukung capaian kita yang nantinya akan menghasilkan, mengharumkan, dan mengisi pangsa-pangsa kerja yang diciptakan. Bukan sekedar kita menunggu mencari, tetapi kita menciptakan lapangan pekerjaan itu. Dan disitulah kita harus menyiapkan tenaga kerja untuk produk-produk unggulan, dan itu harus kita satukan dalam dimensi yang memiliki kecakapan dalam berbicara, kecakapan dalam bernegosiasi, kecakapan dalam bekerja sama, kecakapan dalam melaksanakan tugas, dan kecakapan dalam menghasilkan karya nyata senantiasa dievaluasi. Dan inilah salah satu PR tugas kerja besar kita sebagai dosen dan guru bahasa Indonesia, bahwa kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih perlu dipertimbangkan dan terus dimotivasi. Karena kita senantiasa disampaikan kita pada posisi 60 dari 61 dunia, dan menjadi acuan kita adalah Finlandia. Ini menjadi titik temu, motivasi, semangat yang harus kita lakukan, semangat yang kita pantikkan, sehingga semua model, semua pengembangan akan menghasilkan karya nyata. Nah, kalau itu semua kita lakukan, maka TUSI kita akan bisa mendukung program pemerintah untuk bisa membantu pemerataan akses pendidikan di 34 provinsi. Teman-teman tahu kondisi mungkin pembelajaran di Solo, pembelajaran di Semarang, pembelajaran di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Medan mungkin sudah mengalami kebermanfaatan fasilitas yang tersedia. Tapi kita ingat, di 34 provinsi lain ataupun di provinsi-provinsi yang belum seperti yang daerah-daerah saya sebutkan tadi, mungkin masih berjibaku untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk ketercapaian fasilitasi pendidikan yang merata. Dan ini menjadi PR bersama kita. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan dan menghasilkan profil pelajar mahasiswa Pancasila, maka kita harus ingat bahwa kita harus memahami dan amalkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia mengakui bahwa Pancasila ini menjadi jiwa yang harus kita pahami untuk kita implementasikan. Yang pertama, sila pertama dengan berlambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius harus bisa menunjukkan keteladanan bagaimana kita, sikap religius kita, dan tindak tutur kita, sikap kita, perilaku kita harus tunjukkan bahwa ini memiliki transendental nilai religius yang harus kita jadikan teladan bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat sekitar kita. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu menjadi salah satu kekuatan bagaimana kita membangun peradaban manusia yang betul-betul tanpa menyakiti, tanpa menyinggung, semua adem, semua ayem, semua memberikan sebuah cakupan yang nyata dalam kehidupan, sehingga betul-betul tidak akan ada orang yang berseteru, tidak ada orang yang akan berkonflik, dan tidak ada orang yang saling membuli ataupun mencaci maki ataupun mengumpat. Itu semua tidak akan terjadi. Karena apa? Semua memiliki sikap bagaimana menjaga, bertoleran, dan betul-betul bisa menghargai satu dengan yang lain. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana kita di negara yang berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, ini bisa saling memahami, saling bertoleransi, saling mengerti. Dengan bahasa satu, bahasa Indonesia, kita satukan. Ya, persatuan Indonesia ini menjadi wujud. Bagaimana kita tanamkan, kita pantik semangat untuk mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar kita. Kalau kita sudah memahami Pancasila, tidak akan terjadi tawuran, tidak akan terjadi perbentrokan, tidak akan terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan dari nilai-nilai yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai diskusi, demokrasi harus kita tunjukkan bahwa ini menjadi salah satu bagian penting. Melalui bahasa Indonesia kita siapkan dengan teknik dan strategi komunikasi yang baik, yang santun, yang betul-betul menginspirasi, memotivasi. Ini yang menjadi kekuatan yang harus kita tunjukkan.
semangat inilah yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka kita tunjukkan pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka upaya kita memahami, membaca, memahami, dan mengimplementasikan atau mengamalkan 5 sila Pancasila ini menjadi penting, yang kita tunjukkan sikap keteladanan dari dosen, sikap keteladanan dari mahasiswa, dan sikap keteladanan dari seluruh mahasiswa dan sivitas akademika. Sehingga apa? Teman-temanku yang badan luar biasa, kita perlu tahu bahwa sikap kita ini dalam rangka upaya untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, profil pelajar Pancasila untuk membangun SDM yang unggul di masa depan ini harus bisa kita bekali. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kata kuncinya berakhlak mulia. Maka mengapa kita kedepankan nilai-nilai, norma-norma kebaikan yang tentu saja akan bisa kita lihat bagaimana titik tumpu pondasi dasar para mahasiswa lahir sebagai SDM yang unggul, kreatif, inovatif. Tentu ini harus kita satukan. Nah, kalau titik temu ini kita padukan, apa yang tadi sampaikan Mbak Ika, sampaikan Mbak Vika, sampaikan Mas Latif, sampaikan Mbak Pipit, disampaikan juga Bu Dekan, sampaikan Bu Kaprodi, Bu Eva, Mbak Nani, Mas Agus, Mas Muhajir. Ini semua menjadi dimensi kebersamaan sebagai dosen. Tentu harus menjadi teladan. Jadilah teladan, bukan sekedar memberi teladan. Jadilah contoh, bukan sekedar memberi contoh. Maka ketika kita ingin menghasilkan profil pelajar Pancasila, kita harus pahami apa yang indikator yang akan dicapai. Jadi mahasiswa yang berakhlak mulia. Yang kedua, mahasiswa harus punya kemandirian. Harus mandiri. Jadi kita bekali kompetensi hard skill dan soft skill. Mereka kita latih, kita ajak berteori, tapi juga kita ajak berpraktik, sehingga bisa mewujudkan. Dari kemandirian itu terbangun, lalu kita praktekkan. Dari semua komponen itu bisa kita wujudkan. Nah, yang ketiga, bernalar kritis. Bagaimana mereka mampu melihat berbagai identifikasi permasalahan, lalu menyelesaikannya. Kemudian pengembangan-pengembangan yang dilakukan akan terintegrasi dan menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai komponen yang kita lakukan. Dan ini harus kita ajak mereka untuk bernalar kritis. Dan yang keempat, bagaimana mereka berpikir kreatif. Berpikir kreatif, karena apa? Dengan berpikir kreatif ini akan mampu melihat berbagai program yang kita canangkan dan kita evaluasi. Maka dengan berpikir kreatif dan bernalar kritis, ini menjadi salah satu bagian untuk bisa mewujudkan dengan 5M. Bagaimana mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Nah, upaya inilah yang tentu akan menjadi semangat kita, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Lalu salah satunya ya yang kita dukung untuk menghasilkan pelajar Pancasila setelah tadi indikator yang keempat, indikator yang kelima adalah memiliki sikap gotong royong. Sikap gotong royong yang kita tanamkan seperti apa yang dititipkan para generasi nenek moyang kita dulu. Kemudian yang keenam adalah berkebinekaan global. Jadi anak-anak kita, mahasiswa kita mampu memiliki sikap, nilai-nilai, keteladanan bagaimana bisa melihat perbedaan untuk kekuatan dan persatuan bangsa dan negara. Disitulah maka pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga kalau itu kita harapkan lulusan-lulusan perguruan tinggi nantinya akan bisa menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila. Baik itu dari konteks pemikirannya, konteks keahliannya, konteks manajemennya, dan konteks strategi komunikasinya. Nah, ini semua menjadi salah satu titian bagaimana seorang mahasiswa betul-betul bisa memiliki kompetensi yang memiliki kompetensi hard skill dan soft skill yang nantinya memiliki berbagai
penguatan dalam pembidangan atau penguatan sikap kognitifnya, sikap afektifnya, dan juga psikomotoriknya. Dan ini menjadi salah satu pilar yang harus kita lihat bahwa pembelajar bahasa Indonesia harus bisa melihat dari berbagai program permasalahan, lalu dianalisis dan dievaluasi. Yang kedua, kritis dalam mensikapi beragam informasi sehingga mampu membedakan mana informasi hoax dan mana informasi yang tidak hoax. Sehingga posisinya ini menjadi salah satu betul-betul yang harus kita klarifikasi dan kita identifikasi. Sehingga yang ketiga, mampu berkomunikasi dan menyampaikan ide dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tulis. Dan ini komitmen bahwa kita sebagai dosen harus menjadi penggerak semua lini, penggerak semua sayap yang akhirnya kita bisa terbang tinggi seperti elang. Dan komitmen ini akan bisa kita wujudkan dalam program Merdeka Belajar, mendukung programnya Mas Menteri dan mendukung programnya pemerintah. Sehingga pendidikan bukan hanya tugas guru, tugas dosen, tugas pemerintah, tetapi pendidikan menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan pelajar dan mahasiswa Pancasila, masyarakat yang bersatu padu untuk merealisasikan tujuan pendidikan di perguruan tinggi dan juga di pendidikan dasar dan menengah, sehingga bisa melaksanakan dan mewujudkan kampus merdeka berbasis KKNI dan SKKNI yang nantinya didukung dengan implementasi pembelajaran, baik itu pembelajaran dengan sistem hybrid ataupun blended learning dan terintegrasi dalam tridharma perguruan tinggi yang nantinya menggunakan berbagai program yang terintegrasi dalam pembelajaran berbasis HOTS. Bagaimana memiliki keterampilan komunikasi, kolaborasi, kemudian kritis, dan ini menjadi komponen-komponen yang terintegrasi dalam berbagai dimensi. Dan akhirnya para mahasiswa lulus dengan cakupan-cakupan yang terampil dalam bidangnya masing-masing. Nah, sehingga teman-temanku yang hebat dan luar biasa, capaian IQ 1-8 pun juga bisa kita wujudkan bersama-sama, dan tentu itu akan berdampak baik dalam program magang atau praktek kerja, proyek di desa-desa, kemudian mengajar di sekolah, kemudian pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kemudian kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan juga proyek kemanusiaan. Itu semua menjadi salah satu bagian implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan tentu tidak bisa lepas bahwa guru dan dosen abad 21 harus dibekali dengan keterampilan abad 21, formula 4C, bagaimana berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan menjadi salah satu tantangan tentu memiliki strategi komunikasi yang baik dan benar. Dan ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa mendukung dan mengintegrasikan bagaimana penguatan pendidikan karakter, kemudian formula 4C, dan juga 6 literasi dasar yang harus dikuasai untuk turut mendukung gerakan literasi ratulisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah tentu akan kita dukung dan kita jalankan untuk bisa menyatu padukan berbagai program capaian itu. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bahwa di setiap implementasi dan inovasi yang kita lakukan, ada peluang, pasti ada tantangan. Dan setiap ada tantangan, pasti akan kita wujudkan dan kita tunjukkan berbagai kreasi dan inovasi yang bisa ditunjukkan dengan berbagai program keteladanan. Saya katakan bahwa sarjana abad 21 harus memiliki formula 4C, unggul, kreatif, dan produktif dalam berbagai bidangnya. Maka dia harus menguasai bagaimana berpikir kreatif, berpikir komunikatif, kemudian berpikir kritis, dan juga kolaboratif. Sehingga mereka harus lengkap dengan penguasaan TI dan jejaringnya, menguasai bahasa asingnya, sehingga itu akan menjadi kompetensi hard skill dan soft skill. Dan itu ketika diwujudkan dengan hard skill dan soft skill, mereka harus terampil belajar, memiliki 3 keterampilan: terampil belajar, terampil berpikir, dan juga terampil hidup. Ini harus kita lakukan bersama-sama untuk bisa kita dukung. Maka kita wujudkan dalam 6 wirausaha kreatif bidang literasi dengan niat mau berusaha, yang kedua dengan menentukan objeknya, yang ketiga mengumpulkan bahan-bahannya, yang keempat memulai wirausahanya, yang kelima jangan merasa tidak bisa berwirausaha, yakinlah pasti bisa, dan yang keenam wujudkan dan mulailah berwirausaha. Ini menjadi komitmen besar yang kita lakukan dengan 8D. Dengan 8D, ya. Dilihat, dialami, dirasakan, dikerjakan, dikomunikasikan, dikolaborasikan, dibicarakan, dan disayangi.
Sehingga itulah yang akan menjadi komitmen kita untuk bisa kita wujudkan, menjadikan pelajar dan mahasiswa yang keren dan luar biasa. Sehingga berbagai program-program yang bisa kita canangkan dalam proyek literasi di desa-desa ataupun di berbagai program ini bisa kita lakukan. Apa yang disampaikan oleh Mbak Eva, sampaikan Mbak Vika, juga sampaikan Mbak Arofah tadi selaku Budekan, tentu akan memberikan kontribusi dan inspirasi lain. Dan semangat ini tentu Mas Marvan, Mas Latif, Mbak Pipit, semua akan memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat Indonesia. Dan ini semua akan menginspirasi proyek-proyek literasi kita, semangat kita untuk menghasilkan pelajar dan mahasiswa Pancasila yang keren dan luar biasa. Sehingga kita semua akan tetap bersemangat untuk turut menyertai, menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan ingat, bersemangatlah seperti Pak Harvan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Disinilah kekuatan kita untuk bisa melahirkan masyarakat Pancasila, pelajar Pancasila, mahasiswa Pancasila, dosen Pancasila, yang tentu saja semua ide gagasannya akan kita pahami, kita amalkan, dan menjadi kekuatan bersama agar kita semua menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa. Bersama saya Muhammad Rohmati Ratulisa. Semoga kita selalu sehat untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia tercinta. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa.